akhirnya industri listrik dunia terpecah menjadi dua kubu, teman-teman. Jadi di video ini aku bakalan lanjutin kisah yang terpotong dari video yang di sebelah itu, teman-teman. Nah, di sini aku bakalan langsung ceritain seperti apa sih detail dari War of Currents ini. Jadi teman-teman, diketahui sebenarnya dulu itu si Nikola Tesla adalah anak buah dari si Thomas Alva Edison, teman-teman. Nah, pada saat itu ketika si Nikola Tesla ini bekerja, dia tuh dilihat sama bosnya, wah, nih anak kayaknya pinter banget nih, nih anak kayaknya berbakat banget nih. Jadi si Nikola Tesla ini direkomendasiin oleh bosnya ini kepada si Thomas Alva Edison sebagai pemilik perusahaan, teman-teman. Nah, singkat cerita, terkesanlah si Thomas Alva Edison ini dengan si Tesla. Jadi si Edison dia minta Tesla buat merancang sistem kelistrikan yang lebih efisien, teman-teman, dan dia menjanjikan $50.000 kepada si Tesla. Nah, karena kan kita tahu bahwa si Tesla ini orangnya jenius banget, teman-teman. Jadi ya wajar lah kalau dia bisa nyiptain itu. Nah, pada saat dia berhasil menciptakan itu, dia memperkenalkan sistem yang dia kembangkan, yaitu sistem transmisi listrik dengan menggunakan generator arus bolak-balik, teman-teman. Nah, namun ketika dia berhasil, uang yang diharapkan $50.000 itu enggak diberikan sama si Edison ini, teman-teman. Jadi yang bisa dibilang si Tesla ini kena PHP lah ya dari si Edison. Nah, bahkan si Edison ini bilang bahwa si Nikola Tesla ini dia tuh nggak ngerti bercandaan dari orang Amerika, teman-teman. Jadi kayak, what? Dia nyuruh si Tesla buat kasihin dia sistem kelistrikan yang lebih efisien, disuruh si Tesla buat terancang itu, dan dia bilang itu cuma candaan. Maksudnya apa coba? Jadi wajar dong kalau si Tesla ini marah, teman-teman. Karena si Tesla ini merasa bahwa dia itu tidak mendapatkan dukungan dari bosnya untuk mengembangkan sistem transmisi listrik arus bolak-balik ini. Jadi keluarlah si Tesla ini setelah dia 6 bulan bekerja kepada Thomas Alva Edison, teman-teman. Nah, pada saat inilah terjadi perpecahan antara dua kubu. Yang satu kubu sistem kelistrikan arus bolak-balik yang dipegang sama Nikola Tesla, dan kemudian yang satunya lagi adalah direct current atau sistem arus searah yang dikembangkan oleh si Thomas Alva Edison ini, teman-teman. Tapi bisa dibilang pada saat ini si Edison menang lah ya, soalnya pada eranya itu bisa dibilang si Edison ini dia tuh punya perusahaan, dia tuh kaya raya banget. Jadi dia bebas lah ya menentukan mana sih yang mau dia kembangin kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu meletuslah perang tersebut. Setelah itu, teman-teman, akhirnya industri listrik dunia terpecah menjadi dua kubu, teman-teman. Yang pertama adalah si Nikola Tesla yang berhasil mengembangkan sistem arus bolak-balik dan dia bekerja untuk Westinghouse, teman-teman. Sementara si Thomas Alva Edison ini dia kekeh dengan perusahaannya dan mengembangkan direct currents atau sistem arus searah, teman-teman. Tapi sebenarnya sekarang kita bisa lihat sih, saksikan sendiri kalau dua sistem kelistrikan ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Karena direct currents ini kita gunakan di baterai. Kemudian sementara si sistem arus bolak-balik ini kita gunakan untuk transmisi listrik yang lebih kompleks, yang lebih universal, yang banyak digunakan untuk kelistrikan rumah tangga saat ini di dunia, teman-teman. Jadi nggak bisa dibilang bahwa arus AC yang penting, arus DC yang penting, karena sebenarnya keduanya itu berperang sangat penting.
Karena sebenarnya keduanya itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi, perlombaan antara keduanya pun dimulai. Tercetuslah sebuah perang legendaris antara Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla yang kita kenal dengan The War of Currents. Pada saat persaingan mereka yang sangat panas ini, banyak rumor yang beredar bahwa sampai-sampai si Thomas Alva Edison ini membuktikan kepada masyarakat bahwa alternating current yang dikembangkan oleh si Nikola Tesla itu adalah sistem kelistrikan yang sangat berbahaya, teman-teman. Dia membuktikannya itu kepada masyarakat dengan cara menyengat seekor kuda dengan arus listrik AC, dan kuda itu meninggal seketika di tempat dalam beberapa detik, teman-teman. Jadi cara ini bisa dibilang terkesan sadis, tapi sebenarnya teman-teman, kejadian menyengat hewan itu emang sebenarnya terjadi sih, tapi itu bukan untuk menjatuhkan dari Nikola Tesla, teman-teman, karena kejadian itu terjadi pada tahun 1903 di mana The War of Currents ini udah berakhir, teman-teman. Jadi bisa dibilang itu bukan salah satu konspirasi dari si Edison, dan tidak ada hubungan di antara sengatan listrik itu ke hewan dan perang yang terjadi di antara keduanya. Setelah banyak rumor-rumor jahat yang beredar, jadi The War of Currents ini berakhir ketika perusahaan listrik dari si Edison sendiri yang mengundang si Nikola Tesla untuk mengembangkan sistem arus AC yang dia kembangkan bersama Westinghouse. Si Edison ini juga minta maaf ke Tesla kalau selama ini dia itu udah salah dalam menilai sistem AC yang dia kembangkan. Nah, oleh karena itu si Nikola Tesla ini dapatlah dia kesempatan yang besar untuk mengembangkan sistem kelistrikan AC. Yang pertama dia rancang di Niagara Falls. Dan banyak juga rumor yang beredar bahwa si Nikola Tesla ini adalah seorang penemu listrik, kemudian si Thomas Alva Edison ini mencurinya. Itu salah ya, teman-teman, karena sebenarnya listrik ini udah ditemukan jauh sebelum si Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla ini lahir, teman-teman. Adalah pemenang dari perang listrik ini adalah si Nikola Tesla. Tapi teman-teman, meskipun si Nikola Tesla ini pintar banget, dia juga udah menang dalam perang listrik ini, tapi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa si Nikola Tesla ini adalah penemu dari segalanya, teman-teman, karena kita bisa tahu bahwa dia hanya menemukan beberapa hal gitu. Tolak ukur bahwa sebenarnya siapa sih yang lebih jenius. Jadi teman-teman, keduanya itu jenius banget. Tidak ada tolak ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kejeniusan dari dua inventor peradaban ini. Kemudian kita juga bisa melihat kesimpulan bahwa sebenarnya siapa sih inventor yang lebih baik. Jadi teman-teman, kita nggak bisa membandingkan yang mana lebih baik. Kedua-duanya itu baik banget, bagus banget, keren banget. Karena kita bisa lihat kehidupan kita pada saat ini kan, semua orang membutuhkan penemuan dari si Tesla, yaitu alternating current yang kita gunakan di sistem kelistrikan rumah tangga. Nah, kemudian kita juga tetap membutuhkan direct currents atau sistem arus searah yang kita gunakan pada baterai seperti saat ini. Jadi kalau harus memilih di antara keduanya, kita saat ini nggak bisa banget, teman-teman, karena kita harus menggunakan keduanya. Oke, itu aja cerita aku pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kisahnya tadi? Seru kan? Kalau seru, komen dong di kolom komentar bagaimana sih pendapat kalian, atau apa sih judul selanjutnya yang bagus aku angkat untuk cerita-cerita aku selanjutnya. Kemudian kalau menurut kalian video aku ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nah, kalian juga bisa support channel aku dengan cara subscribe.